Presiden Joko Widodo alias Jokowi termasuk presiden yang sangat keras dilawan kelompok oposisi sebagaimana halnya Presiden Soeharto yang akhirnya digulingkan pada tahun 1998 akibat sistem pemerintahan otoriter yang dianutnya. Meski pemerintahan Jokowi mengklaim menganut sistem demokrasi, tetapi kebijakan-kebijakannya yang pro pengusaha dan oligarki, bahkan pro asing sebagaimana tercermin pada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan, membuat oposisi bergerak untuk menggulingkannya. Apalagi karena Jokowi pun cenderung otoriter karena tak mau mendengar aspirasi rakyat, sehingga proyek IKN dan kereta cepat yang dinilai tidak penting, tetap dikerjakan dengan dibiayai utang luar negeri. Parahnya, meski utang yang dibuat hingga ribuan triliun di mana utang itu juga digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur lain seperti jalan tol, bendungan, bandara dan lain-lain, tapi utang yang luar biasa besar itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang mentok di angka 5%-an. Di sisi lain, rupiah juga terpuruk hingga ke atas 16.000 per dolar Amerika akibat fundamental ekonomi yang menurut ekonom Antoni Budiawan, buruk. Namun, hingga kini Jokowi masih kukuh di tahta kepresidenan RI, bahkan Jokowi dapat membangun dinasti politiknya dengan sangat baik, sehingga anak sulungnya bisa menjadi wali kota dan wapres, menantunya bisa menjadi wali kota, dan anak bungsunya bisa menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan analisa Direktur Institut Soekarno-Hatta dan pakar komunikasi politik Hatta Taliwang, ada 5 penyebab mengapa oposisi gagal menumbangkan Jokowi. Apa saja? Yuk kita simak paparannya. Jadi dalam rangka perubahan politik di Indonesia itu ada prasyaratnya. Ya, mengapa banyak yang kesal-kesal ini berjuang kiri kanan tapi nggak berhasil? Ya karena kurang memperhatikan prasyarat-prasyarat ini. Yang pertama itu, sebuah perubahan politik akan terjadi kalau misalnya kondisi ekonomi sangat memburuk. Apa indikasinya? Misalnya sudah mulai banyak rakyat yang susah sekali cari makan, atau dalam kata lain kelaparan. Seperti tahun 64-65 sebelum kejatuhan Soekarno itu kelaparan rakyat banyak. Lalu indikasi yang modern sekarang misalnya kelas menengah nggak mampu lagi gaji-gaji pegawainya. Pegawai-pegawainya sudah pada nganggur dan tidak punya penghasilan. Bosnya sendiri bangkrut misalnya. Itu indikasi ekonomi yang memburuk. Nah itu baru prasyarat pertama. Nah, prasyarat pertama itu sudah terpenuhi belum Pak sekarang? Sekarang belum ya. Karena rakyat masih banyak yang bisa makan, belum sampai ada banyak gelandangan pengemis beratus ribu misalnya. Belum. Ekonomi masih bisa, rakyat menengah itu masih punya pilihan gitu. Jadi lewat masing-masing ada yang bisnis online, ada bisnis tidak terbatas seperti bisnis di masa lalu. Jadi daya tahannya masih ada. Kecuali yang kelas bawah memang yang paling menderita sekarang. Paling susah karena harga beras mahal, harga lauk pauk mahal. Jadi mereka memang sedang dalam proses yang susah. Nah, ini juga mempengaruhi kelas menengah juga. Nah, tapi belum parah sebagai syarat dari sebuah perubahan. Yang kedua itu adalah kalau ada di tengah kesulitan ekonomi ini ada cakar-cakaran dalam kekuasaan. Sekarang belum terjadi Pak? Ya sebenarnya ada indikasi. Katakanlah antara Ibu Mega dengan Jokowi sebenarnya kan panas-panas dingin. Betul. Nah ini sebenarnya elit yang sedang dalam proses yang cukup kritis. Kalau salah penanganannya ini bisa jadi krisis besar juga, ya kan? Sampai hari ini Bu Mega masih menyampaikan unek-uneknya lah di publik. Kemarin di acara Partai Perindo kan, nah, itu beliau menunjukkan sebenarnya belum damai lah dengan keadaan yang dihadapi. Tapi belum parah, misalnya sampai terjadi kader-kadernya udah mulai menyerbu, menyerang dan sebagainya. Nah, Pak, kemarin tuh ada usulan gini, agar
pertanggungjawaban Pak Jokowi di sidang umum MPR ditolak. Nah, kalau misalnya sama Mega, nah kalau misalnya Mega melaksanakan itu bisa pecah nggak tuh? Ya, itu kan kalau ekonomi tetap baik kan? Enggak juga ya? Enggak. Oke. Nah, ribut-ribut begitu aja. Tapi kalau ekonomi nggak mendukung, ekonominya tetap baik, rakyat ini sedikit yang peduli nanti. Nggak akan ikut nimbrung. Gitu. Oke, lanjut Pak. Ya, yang ketiga itu prasyaratnya itu oposisinya harus solid. Iya. Gimana kita lihat oposisi? Oke. Siapa tokoh yang sebagai simbol oposisi? Katakanlah Habib Rizik. Habib Rizik ini apakah sudah solid barisannya ya? Nah, walaupun orang banyak yakin, memang Habib Rizik menurut saya itu bisa mengerahkan masanya kalau isu agama. Tapi kalau isu ekonomi politik mungkin magnetnya kurang. Jadi harus ditopang oleh tokoh-tokoh yang semacam Rizal Ramli, almarhum gitu. Kalau join dengan Habib misalnya, atau yang lebih moderat katakanlah Din Samsudin sebagai simbol itu Muhammadiyah. Lalu kemudian ada tokoh NU garis lurus misalnya bergabung. Lalu tokoh-tokoh akademisi kampus siapa simbolnya, tokoh buruh siapa. Nih tokoh buruh ini juga susah ditebak kan? Betul. Nah, belum ada simbol yang benar-benar militan. Buruh ini hanya ribut soal upah. Iya kan? Kalau upah udah ini ya beres, diam kan? Iya. Demonya aja selalu undang-undang cipta kerja. Iya, seputar isu mereka. Belum sampai menyentuh isu struktural. Betul. Itu jadi itu masih masalah kalau itu. Artinya soal-soal begitu ya penguasa masih bisa tanda petik ngasih uang tidur. Ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi itu yang apa? Yang ketiga. Sekarang keempat, Pak. Yang keempat itu apa ya? Sebentar, saya malu agak lupa ingat ini. Yang keempat itu ada kepentingan kekuatan ekonomi besar atau kapitalis global lah. Karena waktu penjatuhan Bung Karno ada faktor mereka. Ya kan? Mereka mainlah dalam perubahan itu. Bahkan penjatuhan Soeharto juga main mereka itu semua kelompok kapitalis. Nah, kalau sekarang Pak, Jokowi kayaknya kapitalis ini sedang menikmati. Karena Jokowi dianggap ya kiri kanan oke aja. Iya, komunis oke. Iya, kepada RRC oke, ke Amerika juga oke. Nah, semua merasa ini. Bahkan lewat dialah kita banyak diperas-peras tanda petik ya. Sehingga Cina bisa menikmati nikel dengan baik. Betul. Amerika tetap menikmati penambahan 20-30 tahun lagi dari kasus tambang apa? Freeport. Semua diakomodir. Jadi nggak ada yang sakit hati. Gitu. Yang sakit hati bang sakit. Iya, yang sakit hati rakyat. Ya itu. Rakyat nggak berdaya pula, nggak punya senjata, nggak punya apa. Nah, betul. Mau datang ke demo aja kagak punya duit. Nah, itu ya dia. Kan? Gimana? Nah, itu dia. Itu persoalan kan? Baru yang kelima, undang-undang dasarnya. Apakah UUD 45 yang sekarang itu memungkinkan impeachment presiden apa tidak? Undang-undang 2002. 2002 ini hasil amandemen itu. Kan panjang. Betul. Harus diproses di DPR. Betul. Habis DPR datang lapor ke MK dulu. Ini ditinjau secara hukum layak apa enggak? MK-nya siapa yang tongkrongin? Ya kan? Iya. Ada paman kan? Iya, betul. Terus balik lagi ke MPR. Iya. Nah, MPR-nya bukan MPR dulu lagi, ya kan? Betul. Yang punya ini MPR partai yang disandra. Betul. Ya nggak? Betul. Nah, terus panjang. Jadi UUD-nya aja udah ribet. Masa mau perubahan lewat anarki? Main babat, main bunuh sana sini kan gimana itu? Ya kan? Kacau balau negara. Nah, kalau konstitusinya tidak mengakomodir ini, nah itulah dia kendalanya. Nah, Pak, kan selama ini selalu ada teriakan people power, revolusi. Nah, terjadi sebetulnya masalahnya di mana, Pak? Ya, kalau isu begitu semangatnya doang.
Oke. Karena banyak kendala teknis di era informasi ini. Yang pertama misalnya sekarang kita sulit sekali fokus. Kenapa? Karena isu menyerbu tiap hari. Betul, banyak isu. Baru kita mau bahas misalnya isu korupsi nikel atau timah 271 triliun itu. Baru kita mau bahas itu. Tiba-tiba dibesar-besarin oleh media kasus Pina, Pina Cirebon. Tiba-tiba datang lagi itu baru dengan ulahnya presiden mau nginap di IKN gitu kan. Jadi orang semua nggak bisa fokus. Belum selesai itu udah datang isu penyeludupan 5,3 juta nikel. Betul. Nah, belum selesai itu kepolisian bikin lagi isu apa tuh, macam-macam. Tiba-tiba muncul putusan Mahkamah Agung. Iya, itu segala macam. Jadi akhirnya baru kita mau konsolidasi, membahas katakanlah isu timah lah misalnya, siapa yang terlibat apa, ini kita mau kejar, mau proses. Datang isu lain ketimbun, aduh, lemas. Iya. Gitu. Ya. Jadi tidak fokus. Betul. Ya, itu persoalan yang pertama ya. Betul. Yang soal di lapangan, ya kan? Iya, yang betul, kedua, ya kan? Yang kedua itu adalah sebentar, saya ingat-ingat kembali. Masyarakat kita sudah jenuh juga. Jenuh kenapa, Pak? Jenuh, lelah, karena saking banyak isu yang datang. Nah, ada isu ibu sekeluarga dengan anaknya, satu keluarga bunuh diri. Itu jadi perhatian, menyentuh perasaan. Tapi nggak ada solusi. Entah diproses, entah apa, nanti kita lupa udah. Kejenuhan ini membuat orang jadi apatis. Apatis, ya udahlah, terserahlah. Gitu. Informasi-informasi yang dipasok oleh pemerintah, yang cenderung mengkanter isu-isu di lapangan dengan memberikan katakanlah kayak informasi pencitraan, itu berpengaruh nggak? Yang kalau pencitraan, misalnya, oh IKN kan kata oposisi jelek nih, tadi kata pemerintah bagus, dibawalah influencer ke sana untuk melihat bahwa IKN ini nggak bermasalah, pembangunannya lancar. Itu semua adalah isu untuk menarik perhatian publik. Jadi itu untuk menggeser percakapan-percakapan negatif atau apa. Meskipun itu dilakukan, tetap juga negatif. Karena akhirnya ada orang bilang poya-poya pakai anggaran negara. Betul. Padahal dia udah mau berakhir. Emang apa pentingnya ngajak-ngajak artis? Saya kan gitu. Betul. Nah, ngomong gitu aja kita udah lupa yang lain. Betul. Kita lupa yang kemarin bertumpuk-tumpuk di korupsi triliunan, si ini maling, si ini apa, itu lupa. Iya, benar. Gitu. Kenyenuhannya orang kalau dijalin informasi lama-lama jenuh memang. Iya. Jenuh. Lanjut, Nah, Pak. yang ketiga itu adalah setiap orang merasa jadi tokoh sekarang ini. Banyak yang merasa tokoh. Anak-anak kemarin bisa jadi tokoh. Kenapa? Karena mereka bisa dapat informasi, dapat ilmu dari Google, dari apapun. Betul. Jadi mereka nggak perlu mau tanya ke ulama kayak dulu, atau mau nanya ke tokoh. Oh, mau ketemu Bang Hatta, saya mau tanya ini. Nggak merasa penting lagi. Iya. Ada Google. Karena ada Google di tempat bertanya segala macam. Ada AI segala, ya kan? AI itu bisa dia tanya ini. Akhirnya dia nggak. Oh, saya juga ilmu saya udah setara si Bang Hatta ini, saya nggak perlu datang. Makanya banyak orang yang saya tahu, Pak. Ya, tapi karena pengalaman kurang, akhirnya tafsirnya hanya harfiah aja. Dia nggak tahu dia apa di balik apa, hanya artinya tahu tanpa konteks. Betul. Oke, lanjut, Pak. Ya, itu akhirnya, ya kan, yang pokoknya membuat mereka tidak patuh pada para penggerak perubahan. Nggak usah datang lah, ngapain lah itu orang itu, katanya. Iya kan? Nah, itu membuat mereka nggak mau datang ke area. Beda dengan dulu, orang itu pengen tahu dari sumber pidato. Nanti Bapak ini, Pak Kiai Haji siapa misalnya bicara, oh kita ingin dengar arahannya apa. Nggak ada lagi seperti itu. Oke. Ya, itu. Yang keempat itu
apa sih yang mau diperjuangkan ini? Oke. Ya kan, mau perjuangkan Pancasila, mau perjuangkan menjatuhkan Jokowi. Semua ini ya pendukung Jokowi bikin lagi bantahan lewat media-media apa, membangun citra-citranya hebat dan sebagainya. Akhirnya kan kabur. Betul. Kita susah kompak. Ideologi Pancasila lah, Pancasila omong doang. Realitasnya kapitalisme yang berkuasa. Betul. Ya kan? Jadi kabur. Mau dibawa kemana negara ini? Mau apa kita? Ada perasaan tidak percaya diri lagi gitu loh. Kurang militan lah. Oke. Beda dengan orang berjuang, pokoknya negara ini jadi komunis. Itu militan malah. Pokoknya negara ini harus negara Islam. Nah, itu militan, tapi seberapa orang tidak membuat kita bersatu kan? Betul. Gitu, tidak kompak. Betul. Karena ideologi kita ini tidak jelas, kabur. Ya. Ingin sih perubahan diasumsikan sebagai turunnya Jokowi. Betul. Nah, nurunkan Jokowi jadi masalah juga. Gitu. Lalu apa? Yang keberapa tadi? Keempat. Kelima ya? Hah? Kelima ya? Nah, dari tadi itu kan nggak ada tawaran solusi yang disepakati. Sebenarnya apa sih yang kita mau sepakat ini? Misalnya sepakatilah siapa sih pemimpin pejuang kita yang kita sepakati. Nah itu Pak, yang jadi pertanyaan orang juga itu. Nggak ada kan? Kita butuh pemimpin yang bisa menggerakkan katanya. Iya, ada Habib Rizik ya sebatas dia kan. Betul. Tapi yang benar-benar secara menyeluruh menyatu itu mungkin ada, tapi mereka susah bersatu. Ya kan, NU dengan Muhammadiyah belum tentu cocok kepentingannya. Betul. Ya kan, orang nasionalis, apalagi nasionalis sekarang ini, udah makin udah kurang kan. Tokoh nasionalis cari siapa? Tinggal Edwin Sukoati. Betul. Yang lain dianggap bermasalah kan. Betul. Mega enggak lah katanya. Dia itu kapitalis juga katanya kan gitu misalnya kan. Iya. Gitu. Jadi nasionalis itu juga mereka punya masalah juga. Islam juga lebih banyak lagi masalah. Betul. Figur-figur. Inilah kompleksitas masalah. Jadi kita sulit untuk menggerakkan perubahan. Untuk menjatuhkan Jokowi. Jadi solusinya apa Pak dari semua masalah ini Pak? Bentar, kita selesaikan dulu. Oke. Masalah lainnya media massa. Nah ini penting banget. Itu media massa ini kan corongnya entah ya. Dulu beda, zaman lama lah ya, zaman dulu sebelum reformasi ini, kita punya media yang solid berjuang untuk rakyat. Ributnya soal rakyat. Baik Sinar Harapan, baik itu Harian Pelita, baik itu media zaman dulu Suara Karya. Nah dulu kan anak TVRI, TVRI juga pro rakyat karena dia melaporkan harga tiap hari segini, ya kan? Masalah rakyat begini. Nah dulu ada lebih lama lagi ada Indonesia Raya, ada Pedoman, ada semua itu pejuang mereka itu. Di awal-awal reformasi juga masih ada itu Pak. Masih ada. Masih Jokowi. Nah makanya demokrasi kita katanya dibajak itu antara lain pembajakan terhadap media. Media ini kan jadi alat corong kapitalis. Betul. Mereka coba lihat TV yang ada ribut, dia besar-besarkan perceraian antara si artis ini, artis itu, nggak bahas tentang bagaimana ini masalah kenaikan harga ini. Demo-demo oposisi juga jarang diliput. Demo-demo oposisi nggak jarang diliput. Gitu. Jasa palsu nggak diliput. Iya, nggak ada yang nggak dukung kan. Sekarang juga kampus. Kampus kita ya udah redup. Nah, gimana akademisi, dosen-dosen udah kayak perusahaan swasta juga kan, mikirkan berapa mahasiswa akan masuk, berapa duit yang akan masuk, berapa gaji yang akan diurus, dinaikkan. Ya seputar itu. Mereka berpikir sangat nggak ada lagi intelektual pejuang itu loh. Nggak ada, udah sangat langka yang mau.
Kalaupun ada ya dia kesulitan nanti jadi profesor, susah. Ya kan, mereka sibuk sekarang patuh taat supaya bisa jadi profesor, nyari gelar semua. Nah, kualitas gelarnya banyak juga yang dipertanyakan. Gitu. Itu masalah kampus, sehingga penggerak-penggerak perubahan itu siapa yang diandalin. Betul. Padahal citra perubahan hanya baik kalau yang bergerak di depan tuh mahasiswa. Betul. Lah kalau kelompok petisi 100 di depan, orang juga siapa lu? Iya. Siapa? Kan orang bertanya. Iya. Tapi kalau kampus mahasiswa yang di depan, itu rakyat percaya. Cuma ya kampusnya di-manage kayak gitu, sistem SKS lah. Orang harus cepat lulus lah. Ketua BEM hanya setahun, apa yang bisa diperbuat setahun? Betul. Itu. Jadi itu membuat gerakan perubahan ini menjadi letih, lesuh, lelah gitu loh. Nah, belum lagi yang berikutnya, hampir semua hal ditransaksikan sekarang. Yang mau demo, saya tahu beberapa kampus dikasih uang, dibagi duit, lantas diam. Mahasiswanya ya, ada organisatornya itu yang ngatur-ngatur penyogokan ke mahasiswa itu ada. Dari kelompok penguasa juga. Gimana berharap dari kampus? Yang satu dikasih laptop, yang satu dikasih uang 100 juta, yang satu diajak jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Yang satu diajak pesta di hotel. Ya syukur kalau nggak dikasih narkoba. Ya kan? Iya. Kalau yang senang narkoba, aktivisnya ya dinarkobakan. Bagaimana berharap dengan kondisi sosial seperti itu kan? Gitu. Belum lagi kalau rejim-rejim yang kayak gini ini, sebusuk apapun, pihak asing itu tetap bantu aja. Kalau kesulitan keuangan, ayo bantu katanya. Bahwa bantuan itu dikorupsi, nggak peduli dia. Yang penting patuh taat, melalui Sri Mulyani ditagih kewajibannya. Dan kepentingannya aman. Ya, debt collector lah dia itu. Ya kan? Iya. Pokoknya bagaimana cara debt collector beroperasi? Naikkan pajak rakyat. Pajak apa yang belum ada lagi diadain lagi. Gitu. Jadi dia setia kepada majikan di sana yang mengatur. Jadi akibatnya rejim global ini nggak merasa Indonesia masalah. Aman aja, baik aja karena dia nyetornya baik. Nah, yang dirugikan rakyat, diperas pajak kiri kanan sampai pajak apa lagi itu bertambah aja tiap tahun. Iya, betul. Nah, itu. THR aja kena pajak. Nah, nggak ada keinginan mereka untuk kita robohkan aja rejim ini, nggak ada. Didiamkan aja. Kita sama-sama untung, Cina untung, Amerika untung. Ya kan? Jadi nggak ada masalah. Nah, lalu perilaku elit kita. Elit kita ini, sebagian yang elit-elit benar, tersandra semua. Ada kasus Senturi, ada kasus BLBI, ada kasus riwayat hidup, ijazah. Tersandra semua. Ada kasus moral. Ya kan? Yang nimpe-nimpe si A, si B, jadi masalah kan? Akibatnya dia nggak berani bersuara bela rakyat. Betul. Ya kan? Karena mereka disandra oleh penyakit. Penyakit karena korupsi, terima uang EKTP, terima uang apa lagi, ekspor ilegal lah, segala macam kan. Banyak sekali elit-elit kita ini. Jadi susah untuk membela rakyat. Karena kalau satu membela rakyat, lu maling juga katanya. Nggak bisa. Yang kelas menengahnya nggak mau, takut kelaparan. Kelas menengah ini intelektualnya kah atau apalah ya, pejuang-pejuangnya kah, sama. Takut menderita, takut nggak kebagian jabatan. Ya itu persoalan kelas menengahnya. Kelas bawahnya ya begitu, hanya ngeluh sesaat lalu bilang lah enakan era SBY.
Nah, sekarang enakan era Soeharto katanya. Iya, era Soeharto lebih enak katanya. Ini nanti juga setelah Jokowi berhenti bisa aja ngomong enakan zaman Jokowi katanya, banyak bansos katanya, kan bisa begitu nanti. Bisa. Nah, ini rakyat jelata ya kayak gitu. Bagaimana mengharap perubahan dari orang yang otaknya cuma kelasnya segitu? Betul. Ya kan mereka dirawat ini orang miskin ini. Bener nanti bisa aja, enak zaman Jokowi. Iya. Kita dilempari loh, dikasih Dilempar oh. terus. Iya, Bisa iya. terjadi nanti setelah penguasa ke depan ini. Nggak tahu kita. Kalau saya presiden bukan kaos Pak yang saya lempari, gas melon saya lempari. Aduh, kacau benar ini negara. Nah, masalah internal kita yang pejuang ini adalah biaya hidup, Nah itu dia. transportasi, ya kan? Mau datang pengen ikut demo saya, tapi ongkos saya kagak ada katanya. Lah belum lagi tradisi demo diasumsikan bagi duit. Betul. Jadi mereka nggak bisa bedakan demo perjuangan dengan demo bayaran misalnya bela si A jadi bupati, bela si ini itu kan bayaran. Tapi dia nggak bisa bedakan bela untuk mempersoalkan kebijakan Jokowi misalnya. Nggak bisa mereka beda. Pokoknya rakyat jelata ini taunya ada duit. Kalau kita bilang ini untuk demi kamu juga, ini demo mau nurunkan harga, duitnya mana? Itu mereka nggak bisa bedain lagi demo idealisme dengan demo pragmatisme. Iya, betul. Gitu, itu kesulitan yang membuat banyak orang nggak punya masa. Dia betul. merasa dia tokoh kan, Iya. wah banyak pendukung saya. Dia nggak tahu masalah detail yang terjadi yang saya uraikan semua. Mereka nggak tahu persoalannya. Gitu. Nah, sekarang Jadi, solusinya apa dari semua masalah ini, Pak? Solusinya tidak ada solusi yang membuat ini secara objektif rasional kecuali perubahan kekuasaan. Nah, jadi kita bolehlah naruh mimpi harapan di era setelah Pilpres ini dengan pemimpin yang baru ini. Kita berharap ada solusi. Di luar itu nggak ada caranya. Mau ngamuk, mau apa kan sudah kita coba. Yang ngamuk ke DPR, yang ngamuk ke wali kota, yang ngamuk ke gubernur, nggak ada merubah. Jadi sungguh-sungguh perubahan ini kita harap dari pemimpin kita yang sekarang ini, yang akan memimpin ini. Itu tinggal itu yang masih ada. Pak, 98 ya? Iya, 98 kan terjadi demo luar biasa kayak meskipun kita tahu itu ada rekayasa gitu. Iya. Ada Faktor luar juga main. Mungkin nggak terjadi lagi hal seperti itu sekarang. Nah, tadi kan sudah saya bilang dari 5 indikator prasyarat itu, ya faktor internasional nggak peduli sekarang. Nggak ada, ya. Mereka juga sibuk dengan masalahnya sendiri. Amerika merasa pusing ngadapi Cina pusing ngadapi Amerika, Rusia pusing dengan Ukraina, ya kan? Lalu sana pusing juga ngadapi Israel di berbagai belahan ini dunia ini. Jadi sudah terlalu banyak agenda-agenda yang membuat mereka tidak lagi fokus. Ya, menganggap ya Indonesia hadirin aja lah kira-kira. Nah, hanya dari kita. Hanya ikhtiar kita yang bisa merubah keadaan ini. Artinya baik people power kah, revolusi itu ya kan kesulitan. Kan? Karena faktor-faktor yang tadi. Iya, tadi tidak mudah. Memang kalau terjadi keadaan ekonomi makin buruk, dan saya lihat akan tiba masa itu. Mungkin itu jadi pemicunya nanti orang ngamuk. Tapi solusi apa? Kalau hanya ngamuk-ngamuk turunkan, ternyata ekonomi makro kita nggak tertolong, kan jadi berantakan. Bisa-bisa itu, ya saya nggak doakan, nggak harapkan kita pecah misalnya. Bisa aja orang frustrasi daerah, udahlah kami memerintah sendiri aja lah. Bisa terjadi, gitu. Itu yang akibat paling buruk dari tidak terselesaikan akumulasi banyak masalah yang terjadi di pusat ini. Iya. Artinya sekarang ini kayaknya kita Indonesia ini, rakyat Indonesia kayak berada di dalam sangkar bambu ya, bukan sangkar emas ya. Iya.
ini itulah apa ya paradoksnya kata Prabowo. Ini negara yang makmur, tapi kok kita jadi miskin kayak gini? Nah itu dia. Karena ya itu tadi semua yang kayak kekayaan kita disedot terus ke luar negeri. Nggak beda dengan zaman penjajahan dulu, kita disedot juga oleh Belanda kan. Apa yang disedot dulu? Ya hasil kopi, hasil teh, hasil rempah-rempah, hasil ya sumber daya alam yang dulu itu sama, diangkut-angkut gitu. Nah ini negara ajaib dan goib. Barangkali mungkin ini juga jawaban kenapa Jokowi meskipun IKN diprotes tetap jalan. Iya. Kereta cepat diprotes tetap jalan. Semua apa-apa yang diprotes tetap jalan. Tetap jalan. Udah nggak peduli dia. Mungkin nggak pemerintah punya kali catatan-catatan seperti itu ya. Iya, bahwa dia sudah ngukur. Udah melakukan kajian. Iya kajian. Apalagi ada yang disebut apa itu? Apa sih namanya? Mereka selalu dapat semua isu-isu dalam bentuk apa namanya itu dia analisa semua. Jadi dia tahu kalau saya lakukan kebijakan ini reaksinya paling segini sekian hari. Ya, kalau ini kebijakan saya lakukan paling ribut sekian hari. Gitu. Mereka udah ada alat lupa saya namanya itu. Itu udah ada petanya di mereka. Inilah masalah kita hadapi dengan teknologi informasi yang membuat kita mudah dipetakan gitu. Sekarang kita lakukan kejahatan apa aja selama kita pegang HP ini polisi bisa cari kita. Kecuali setelah kejahatan buang ini ke got HP-nya atau dibuang ke kali, ke danau misalnya, atau dihancurkan itu HP. Nah, baru kita kabur dia susah juga. Tapi ketika kita buka ATM mau ambil uang untuk ongkos, nah terdeteksi kita lewat ATM. Ya. Nah sekarang saran Bapak untuk para masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang menginginkan perubahan, sarannya apa Pak? Iya, berusahalah untuk lebih taktis gitu loh dalam berjuang itu. Jangan semua tembok mau ditabrak, ya kan? Ya. Jadi kita coba saling sharing apa yang terbaik. Secara taktis kita lakukan. Misalnya saya dorong, misalnya ya udahlah kita realistis, kita seberapa buruk pun yang menyebabkan Prabowo jadi presiden ini, udah kita tutup mata dulu lah. Kita percaya pada dia bahwa dia akan melakukan hal yang lebih baik. Mungkin bukan terbaik, lebih baik niatnya. Karena track record dia kan dari dulu juga sudah ingin kebaikan lah. Ya, adapun ya yang wacana yang dibicarakan banyak orang itu ya banyak hal yang Prabowo tidak mau buka kan. Nah, nanti off the record ini nanti kita bicarakan setelah tutup ini gitu loh. Ya. Gitu. Oke, siap. Nah, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup lah. Cukup ya. Udah, Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke.